Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama dengan kami. Saya Pendeta Nono dan bersama my wife, my love. Selamat malam buat yang sudah bergabung malam hari ini. Salam jumpa kembali dalam doa sehati Gereja Betel Injil Sepenuh GPIS Purwakarta. Doa dengan sepenuh hati dan menyatukan hati. Selamat malam yang sudah bergabung dengan kami. Ada Ibu Yuli Nurhayati. Selamat malam Bu Yuli. Tadi pulang kerja kehujanan nggak? Shalom. Selamat malam Pak Victor. Selamat bergabung malam hari ini. Kiranya semuanya sehat-sehat selalu dalam perlindungan Tuhan. Cuaca hari ini atau malam hari ini di Purwakarta sedang hujan. Haleluya. Nah, siapa lagi yang sudah bergabung? Ini saya sedang mencoba untuk membagikan untuk Bapak Ibu semua. Oke, bagaimana caranya? Karena cuacanya mendung, cuaca hujan, koneksinya agak bermasalah. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seberapa penting doa buat kehidupan kita? Tentu saja buat kita yang beriman dan percaya kepada Yesus Tuhan, maka doa itu adalah hal yang penting dalam hidup ini. Kenapa? Karena doa itu adalah sarana, adalah wadah tempat kita berkomunikasi dengan Tuhan, tempat kita bercakap-cakap berbicara dengan Tuhan. Jadi doa bukanlah bicara tentang satu arah saja, yaitu dari pihak kita saja kepada Tuhan, tapi doa itu adalah doa komunikasi dua arah, di mana kita dalam doa itu kita mau bersekutu bersama dengan Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan dan kita mendengarkan apa kata Tuhan berbicara kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebegitu pentingnya doa dalam kehidupan kita orang Kristen, sehingga saya mengingat kembali pada kita semua, jangan lupa untuk tetap berdoa, karena doa menjadi penyangga penopang buat kehidupan rohani kita. Puji nama Tuhan. Selamat malam sekali lagi buat yang sudah bergabung dengan kami dari studio di kota Purwakarta, dari GPIS Purwakarta. Kami mengudara dalam program Doa Sehati. Doa dengan segenap hati dan menyatukan hati. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersama dengan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Nono Robi Harjo akan memandu kita semua dalam program Doa Sehati, di mana kita akan bersekutu, kita akan berdoa, dan kita akan belajar akan firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Kalau kita semua sudah siap, mari kita mempersiapkan hati kita, segenap pikiran kita. Kita mau bersekutu bersama malam hari ini secara online, dan kiranya memberkati kita semua. Sekali lagi, shalom, 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 shalom. Yang sudah bergabung dengan kami malam hari ini dari kota Mendoan, kota Purwakarta. Haleluya, puji Tuhan.
Senang rasanya bisa kembali bertemu pada hari Rabu ini. Kembali kita dalam program Doa Sehati. Dan tidak menyangka kita sudah bergulir program ini sudah beberapa tahun. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah dengan setia mengikuti kami dari awal berdirinya atau program ini boleh kami live kan sampai pada detik ini. Terima kasih buat kebersamaannya, terima kasih buat kesetiaannya, bersama-sama berdoa dan saling mendoakan di Doa Sehati KPS Purwokerto. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan berdoa, kita akan menaikkan syukur kepada Tuhan, karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan untuk kita boleh berkumpul secara online saat ini, malam ini. Mari kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku naikkan
Engkau ajaib di kehidupan kami Tuhan. Teramat sangat Engkau hebat dan dahsyat Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan sediakan. Dan Engkau tidak pernah salah untuk menentukan waktu di mana Engkau mendengar dan menjawab setiap doa permohonan kami Tuhan. Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha adil. Dan kepadamulah kami terus memohon, kepadamulah kami terus berharap, kami terus mengarahkan mata dan pandangan kami. Karena kami tahu di dalam Engkau ada damai dan sejahtera, di dalam Engkau ada ketenangan, di dalam Engkau ada jawaban. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan, segala pemeliharaan, segala mujizat, segala perbuatan-perbuatan hebat yang Engkau nyatakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh melihat dengan mata kami betapa Engkau ajaib, betapa Engkau hebat, dan kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Malam hari ini Tuhan, kami mau sepakat, kami mau belajar firman-Mu, kami mau tenangkan hati kami di dalam Engkau. Kami mau membiarkan diri kami di dalam atau di bawah tangan kanan Tuhan yang kuat, supaya kami makin dibentuk, kami semakin dipertajam. Terima kasih Tuhan, mau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau menyatakan isi hati-Mu pada setiap kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap. Mari katakan amin. Selamat malam Bang Yoel, selamat malam Ibu Juli Ginting di Medan, Bang Ruli, Bang Yoel di Sarawak. Shalom. Shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Tukar posisi kita. Oke. Shalom saudaraku. Malam hari ini malam yang indah, seperti orang pacaran ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Malam hari adalah malam yang dikatakan indah ketika bersama dengan orang yang sangat dikasihinya. Puji Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat malam, shalom untuk Bang Joel, Bang Ruli. Sehat-sehat selalu, jangan lupa konsumsi Jangan lupa jaga kesehatan. ya, konsumsi minyak salmon supaya tidak pusing ya. Shalom untuk Bugam Juli Ginting yang ada di Medan ya. Bang Joel, Bang Ruli sekarang posisinya ada di Sarawak. Ya, sementara Ibu Gam Juli Ginting posisinya ada di Medan. Ya, salam untuk keluarga yang ada di Medan. Horas ya. Salam untuk Mas Unggul, apa kabar? Ya. Shalom untuk Pak Victor. Shalom untuk Bu Yuli. Shalom untuk Mas Nono. Ya, puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah di tempat saudara masih hujan? Nah, di sini hujan rintik-rintik saudaraku, puji Tuhan. Ya, Tuhan kasih pertolongan sepanjang hari ini walaupun cuaca panas tapi tidak terlalu menyengat. Dan hujan tepat jam 3 ketika semua pekerjaan sudah naik ke atas. Wow. Masih di Sarawak ya. Jangan lupa bawa oleh-oleh. Untuk istri terutama. Untuk istri ya. Shalom, shalom, shalom ya. Ya. Sehat-sehat Mas Unggul. Dingin. Wah, yang di Sarawak kedinginan karena sendirian ya. Oke. Lagu yang kita nyanyikan tadi, Bapa Engkau sungguh baik, itu tak lekang oleh waktu saudaraku. Kenapa? Kita memiliki Bapa yang sungguh sangat baik. Bapa yang sungguh-sungguh baik ya.
Jadi tak bosan-bosannya menyanyikan pujian bahwa memberikan pengagungan bahwa kita punya Allah yang kita anggap, kita sapa sebagai Bapa yang baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bapa yang baik mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan. Jadi kita patut bersyukur mendapatkan pengampunan Allah daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah rela mati berkorban di kayu salib, sehingga kita hari ini mengalami sukacita dan damai sejahtera, hidup tanpa tuduhan. Karena ketika kita belum mendapatkan pengampunan Tuhan, kita berada di bawah murka Allah. Hari ini ketika kita mendapatkan anugerah Allah dalam pengampunan Tuhan di dalam Tuhan Yesus, mari kita sama-sama belajar memberikan pengampunan kepada orang lain, apapun itu, ya. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, masih tetap dengan topik mengampuni, ya. Saya ingin mengajak saudara membahas hal ini karena di balik pengampunan yang kita alami itu karena kemurahan Tuhan, sehingga kita harus dapat bersyukur. Apapun alasannya, kita harus memberikan atau wajib memberikan pengampunan orang yang bersalah kepada kita, orang yang sudah menyakiti hati kita, orang yang sudah mengecewakan kita. Berikan pengampunan, ya. Karena di balik pengampunan itu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesehatan, ada berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat rumus bahwa Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu jika kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Jadi rumusnya adalah kita memberikan pengampunan kepada orang yang telah menyakiti kita, telah bersalah kepada kita. Maka di situ dikatakan include equivalent, kayak sudah jago bahasa Inggrisnya, equivalent, ya. Bahwa semuanya Tuhan nyatakan clear dan kita layak untuk mendapatkan anugerah Tuhan, ya. Yang terpenting adalah berkat keselamatan. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa mengampuni itu adalah suatu tindakan untuk membebaskan seseorang dari tuntutan karena telah melakukan kesalahan. Jadi mengampuni, membebaskan seseorang, menyatakan bebas daripada tuntutan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi tanpa ada rasa lagi, sakit hati lagi, kecewa lagi, tapi merasa bahwa semuanya sudah clear, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi mengampuni suatu tindakan yang kita lakukan untuk menyatakan pembebasan kepada orang yang bersalah dalam kehidupan kita. Itu artinya clear. Jika itu bisa kita lakukan, maka Tuhan tidak segan-segan memerintahkan berkatnya full dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, malam hari ini, saat ini, apa yang diperlukan agar dapat mengampuni? Ya, katanya ada banyak orang merasa kesulitan, ada banyak orang merasa bahwa sangat berat untuk memberikan pengampunan kepada orang lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi di sini kita malam hari membahas, ya, yang diperlukan agar dapat mengampuni orang yang bersalah dalam kehidupan kita itu apa saja, atau bagaimana caranya kita bisa mengampuni orang lain, ya kan? Apakah kita berkata berat? Ya, jelas berat. Tapi ingat kembali bahwa sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, kita telah mendapatkan pengampunan Tuhan. Amin. Jadi patokannya, Tuhan sudah mengampuni saudara dan saya dari kutuk dosa. Maka mau tidak mau kita punya, ya, rasa yang sama untuk memberikan pembebasan kepada orang yang bersalah dalam kehidupan kita, supaya mereka mengalami hal yang sama, ya, mengalami kemurahan yang sama, keselamatan yang sama, sehingga mereka menerima anugerah Tuhan. Amin. Oke, kita mengambil satu komitmen bahwa kita mau mengampuni orang lain. Amin. Oke, mengampuni gampang diucapkan, tetapi sukar dilakukan jika kita tidak mengetahui caranya. Jadi rupanya mengampuni itu
membutuhkan strategi, ya, karena kalau tidak tahu caranya kita tidak bisa mengampuni. Dikatakan sulit sekali untuk mengampuni, apalagi terasanya sakitnya itu di sini, ya. Rasanya sakitnya itu di sini. Jadi ketika kita berkata, aku sulit untuk mengampuni dia, ya kan? Aku susah untuk mengampuni dia. Nah, dibutuhkan cara, dibutuhkan strategi, dibutuhkan metode untuk memberikan pengampunan yang tanpa beban, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa caranya? Yang pertama, ya, kita mengambil satu ketetapan, ya, ketetapan hati. Cara yang pertama untuk dapat mengampuni orang yang bersalah dalam kehidupan kita adalah mengambil ketetapan hati atau menentukan ketetapan hati, berketetapan hati, ya. Mengampuni menuntut suatu ketetapan hati, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tanpa ada ketetapan hati, kita tidak mungkin bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti kita, yang sudah mengecewakan kita, yang sudah menghina kita, yang sudah meremehkan kita, apalagi yang sudah menyia-nyiakan pengorbanan kita, yang sudah apalagi, ya kan, yang memandang sebelah mata dalam kehidupan kita. Ya, makanya mengampuni menuntut suatu ketetapan hati. Sehingga cara yang pertama ini bisa tuntas, ketetapan hati untuk tidak menuntut pembalasan. Untuk tidak menuntut pembalasan. Jadi kita dilarang untuk melakukan pembalasan. Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi untuk melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi mau nggak mau, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tidak boleh menuntut pembalasan, tapi harus melepaskan pengampunan. Karena resikonya kalau kita tidak bisa melepaskan pengampunan dan menuntut pembalasan, maka yang terjadi kita melakukan pelanggaran. Pelanggaran apa? Ya kan? Bisa jadi pembalasan itu berbentuk penganiayaan, berbentuk pemukulan, berbentuk kekerasan. Nah, kalau dalam hukum pidana, kita kena kasus kekerasan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di hukum negara kita aja sudah ada aturannya bagaimana tidak boleh main hakim sendiri, ya kan? Serahkan kepada yang berwajib, saudaraku. Nah, apalagi hukum surga. Makanya serahkan saja kepada Tuhan. Kalau sudahlah, kita serahkan sama Tuhan, biar Tuhan sendiri yang atur, ya. Tuhan, biar Tuhan yang atur dia itu. Nah, itu cukup sekian. Lepaskan pengampunan, ya. Ketetapan hati untuk mengasihi. Nah, baru bisa mengasihi. Bagaimana mungkin kita melaksanakan perintah Tuhan Yesus, ampuni, doakan musuhmu atau berkati musuhmu. Bagaimana caranya kita bisa mendoakan musuh kita kalau kita tidak mampu melepaskan pengampunan? Kalau kita ingin menuntut pembalasan, bagaimana kita mau memberkati orang yang menganiaya kita? Bagaimana kita bisa memberkati orang yang menfitnah kita? Bagaimana memberkati orang yang memusuhi kita kalau kita tidak bisa melepaskan pengampunan? Caranya, ya, berketetapan hati. Tuhan, hari ini saya mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan kepada dia yang telah menyakiti hatiku. Salah satu tindakan nyata, berikan reward, berikan buah tangan, berikan sesuatu yang merupakan satu hal yang saudara miliki, saudaraku yang dikasih Tuhan. Di situ bukti bahwa melepaskan pengampunan itu sudah mulai nyata. Nah, ketetapan hati untuk mengasihi, ketetapan hati untuk membereskan hubungan yang sudah rusak, ya. Kalau orang belum bisa mengampuni, pasti hubungannya rusak. Pasti komunikasinya jelek, ya.
pasti sapaannya sinis. Tapi kalau orang mau melepaskan pengampunan, ya seperti tidak terjadi suatu hal yang membuat gundah gulana, membuat kemarahan, tapi bisa welcome, you are welcome, ya kan? I am going, I am coming. Ayam goreng. Ayam goreng. Plok-kodok kata Bang Joel ya. Ya. Ketetapan hati ini dapat diperoleh jika kita menyadari bahwa sebenarnya kita pun banyak berbuat salah kepada Tuhan. Siapa yang tidak melakukan kesalahan, siapa yang tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan 1 hari, 2 hari, 3 hari, tiap-tiap hari, apakah ada yang bersih, bebas dari dosa dan kesalahan, saudaraku? Kalau kita standarnya, tolak ukurnya adalah firman Tuhan, kita tiap hari itu tidak terlepas dari salah dan dosa. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sadar bahwa kita juga melakukan hal yang sama, membuat kesalahan, melakukan dosa yang sama, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, dan juga memerlukan pengampunannya, dan kita butuh pengampunan Tuhan. Perlu kita ingat juga, sebagaimana kita bisa saja berbuat salah kepada seseorang, maka demikian juga seseorang bisa berbuat salah kepada kita, mungkin karena ketidaktahuannya atau karena keteledorannya atau karena kebodohannya, saudaraku, ya, karena tidak tahu, ya. Pertama berbicara masalah posisi, ya kan? Pertama berbicara masalah usia, pertama berbicara masalah ya tanggung jawab, ya, di situ. Tapi kalau kita sadar bahwa kita ya mendapatkan pengampunan dari Tuhan apapun yang menjadi kesalahan kita, maka kita wajib hukumnya memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah dalam kehidupan kita. Ya, tidak ada dendam yang abadi kecuali sahabatnya setan. Ya. Saya membaca Efesus pasal yang keempat ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ya. Terus penuh kasih mesra. Ya. Penuh kasih mesra itu tidak canggung-canggung. Kalau ngomong ya asal jeplak pun tidak masalah. Dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kata ramah itu menunjukkan bahwa kita mampu untuk menyapa dia duluan. Kata ramah, kita mampu memberkati dia duluan. Kata ramah menunjukkan bahwa kita mampu ya memberikan salam duluan kepada orang yang bersalah dalam kehidupan kita. Nah, itu penuh kasih mesra, kita bisa bersentuhan, kita bisa berkomunikasi dengan baik, dan apalagi saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga kita bisa seperti halnya ucapan-ucapan yang sering kita dengar, kita baca, dusta apalagi yang membuat kita lupa akan nikmatnya berkat kemurahan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu malam hari ini ambil satu ketetapan hati untuk memberikan pengampunan kepada orang yang telah bersalah, menyakiti, mengkhianati, ya kan, melukai, membuat jengkel, ya, bahkan memfitnah hidup kita. Ampuni. Sementara Yesus berkata dalam Lukas 23 ayat 34, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu doa Tuhan Yesus ketika ada di kayu salib, saudaraku. Ya Bapa, ampunilah mereka, apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Sebenarnya tahu, tapi mereka tidak menyadari bahwa itu adalah kesalahan yang fatal. Artinya dosa besar, menyangkali Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan,
Sementara dalam Matius 18 ayat 35, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ya. Jadi pengampunan kita yang kita terima dari Tuhan itu dinyatakan dengan satu ketetapan bahwa kita juga harus mengampuni orang yang telah bersalah dalam kehidupan kita. Sebelum kita memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan kepada orang yang telah menyakiti hidup kita, melukai hidup kita, mengkhianati hidup kita, membuat kita terpuruk, membuat kita jatuh, ya, membuat nama baik kita hancur, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, maka di situ hukum tabur tuai berlaku. Jika kita mengampuni, kita diampuni oleh Bapa di surga. Jika kita tidak mau mengampuni, maka Bapa di surga tidak juga akan mengampuninya. Oleh sebab itu, ambil satu ketetapan hati, lepaskan pengampunan. Seberapa besar ya kesalahan dia, seberapa besar dia merusak kehidupan kita, ampuni. Ambil satu keputusan, ketetapan hati untuk mengampuni. Dan cara yang kedua yang diperlukan agar dapat mengampuni adalah pengorbanan. Katakan pengorbanan. Ya, pengampunan menuntut suatu harga yang mesti dibayar. Ada harga yang harus dibayar untuk melepaskan pengampunan. Allah mengampuni dosa-dosa manusia dan harga yang ia bayar adalah kematian Yesus di kayu salib. Tidak ada pengampunan yang murah di dalam iman Kristen, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, seperti dalam sebuah judul yang dikarang oleh Dr. Simanjuntak, Julianto Simanjuntak. Ya, di situ dengan judul Mencinta hingga terluka. Ya, pengampunan itu ketika kita mampu mencintai hingga terluka. Sepertinya ini mustahil, tapi Yesus sudah memberikan satu teladan bahwa cinta Tuhan kepada kita yang brengsek ini, saudaraku, sampai berdarah-darah hingga terluka. Kalau tidak mau terluka, jangan pernah mencintai. Ya, orang yang mencintai itu pasti akan terluka, karena nobody perfect di dunia ini. Tidak ada hal yang sempurna di dalam kehidupan kita. Masih ada salah-salahnya, masih ada blenyon-blenyonnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nobody perfect. Jadi makanya firman Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang ada di surga adalah sempurna. Kesempurnaan itu dituntut supaya ketika kita diampuni oleh Tuhan, maka kita harus melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah dalam kehidupan kita. Jadi malam hari ini, ketika kita mau melepaskan pengampunan, dibutuhkan yang namanya pengorbanan. Tanpa pengorbanan kita tidak mungkin bisa melepaskan pengampunan. Apa buktinya? Bayangkan. Orang yang sudah menjatuhkan nama baik kita, orang yang sudah gosipin kehidupan kita, orang yang sudah jelek-jelekin kita di belakang, orang yang sudah memfitnah kita habis-habisan, ya, kita disuruh melepaskan pengampunan terhadap dia. Ya, dibutuhkan pengorbanan apa? Ya, pengorbanan rasa, ya kan? Pengorbanan rasa, ya kan? Sehingga ketika kita berkata aku mengampuni dia itu dengan mengorbankan perasaanku. Nah, kenapa? Ya kalau nggak aku berkorbankan perasaanku, kalau aku mempertahankan egoku, maka mau nggak mau aku akan balas dia, ya kan? Orang yang sudah menjelek-jelekkan aku di belakang akan kulabrak, ya kan? Tapi ingat, pembalasan adalah haknya Tuhan. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Untuk itu bagi orang
yang mengampuni, harga yang ia harus bayar adalah dengan tidak menuntut balas. Roma 12 ayat 17 sampai 21. Dan mengusahakan pemulihan. Mengusahakan pemulihan. Bagi yang bersalah dituntut suatu pertobatan. Jadi tuntutan untuk orang yang kita ampuni di hadapan Tuhan adalah pertobatan. Ya kan? Kalau dia nggak mau bertobat, kita sudah ampuni, kita sudah mencairkan suasana, mencairkan hati, sehingga clear hubungan kita dengan orang yang sudah menyakiti hidup kita. Tapi dia tidak mau bertobat, ya serahkan saja sama Tuhan. Ya, serahkan saja sama Tuhan, biar Tuhan yang ngurus dia. Karena kita nggak punya kesanggupan untuk mengurus dia. Ya, karena kita nggak punya kesanggupan untuk membuat hidupnya lebih baik, serahkan saja sama Tuhan. Beres. Beres itu. Ya. Bagi yang bersalah dituntut suatu pertobatan dan kerendahan hati untuk tidak membela diri. Ya, sudah salah, ya membela diri, menggiring opini, mencari kambing hitam, dan menyalah-nyalahkan orang lain, dan mencari kawan, bergerilya di belakang kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika ada kerugian materi yang tersangkut, dituntut untuk mengembalikan atau memberikan ganti rugi atau memperbaiki hal-hal yang telah dirugikan. Jadi tuntutan untuk orang yang telah kita ampuni, dia juga wajib untuk memberikan ganti rugi. Misalnya orang yang memberikan pinjaman, kita ampuni, dia tetap aja harus punya kewajiban membayar. Ya. Kalau dia nggak mau membayar, dia belum bertobat, ya kan? Oke, hati kita mengatakan pemutihan, tapi transaksional tidak bisa pemutihan kecuali kita ikhlas, ya kan? Udahlah, ikhlaskan saja, lupakan saja, ya kan? Apakah ada terlalu enak orang yang ketika diampuni kesalahannya, diampuni dosanya, tapi dia tidak sadar akan kesalahan dan dosanya, maka menjadi bahkan dia tidak mau bisa bertanggung jawab. Yaitu tadi, serahkan kepada yang berwajib. Ya kan beres, serahkan kepada yang berwajib, bukan hak kita untuk melakukan pembalasan. Serahkan kepada yang berwajib, ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik, ya, bagi semua orang sedapat-dapatnya. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Itu kata firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Nah, pengorbanan apa? Beri dia makanan. Dan pengorbanan apa? Beri dia oleh-oleh. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu telah menumpukan bara api di atas kepala. Menaruh bara api di atas kepala. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 17 sampai 21. Selamat malam, shalom. Dan salam untuk Bu Wiwin yang ada di Hong Kong. Wow, lagi dingin-dinginnya 3 derajat. Wow, keren. Wow, keren. Seperti tadi ada tukang yang terluka kena seng gara-gara hujan turun. Dia buru-buru kepleset, saudaraku yang dikasih Tuhan. Komentar saya cuma satu, wow, keren. Dia kaget. Loh, Pak, kok komentarnya wow, keren. Lah mau ngomong apa lagi? Aduh, sakit ya. Sudah jelas sakit, tidak perlu lagi ditambah sakit. Wow, keren. Ya, unik kan? Ya unik, makanya setiap kita itu unik. Dan yang ketiga, cara untuk bisa mengampuni orang yang bersalah dalam kehidupan kita adalah ketekunan. Katakan
ketekunan. Mengampuni bukanlah suatu hal yang gampang untuk dilakukan. Betul Bu Wiwin? Ya, bukankah mengampuni itu sesuatu hal yang tidak gampang untuk dilakukan kan? Oke. Jauh lebih mudah membenci dan menuntut balas daripada mengampuni. Oleh karena itu, untuk dapat mengampuni seseorang dengan sungguh-sungguh diperlukan suatu ketekunan dan kebulatan hati untuk mengampuni serta mengusahakan ku ampuni engkau. Kuserahkan engkau kepada Tuhan, biar Tuhan yang urus. Ya. Terus, seringkali kita tergoda untuk melalaikan di dalam memberi pengampunan, terlebih di dalam hal pemulihan kembali hubungan yang telah rusak. Ya, pemulihan hubungan kita mulai mencoba menyapa. Ya, Shalom, Mas Bayu, apa kabarmu? Masih di Purwokerto kah? Ya. Kapan jumpa kita? Kapan nongki-nongki ya? Aha. Oke, saya lanjutkan. Seringkali kita tergoda untuk melalaikan di dalam memberikan pengampunan, terlebih di dalam hal pemulihan kembali hubungan yang telah rusak. Nah, kita merasa bahwa mengampuni sudah cukup dengan tidak mengingat-ingat masalah itu atau mendoakan yang bersangkutan, tapi kita enggan untuk bertemu orang yang telah bermasalah dengan kita, apalagi kembali berbaikan. Nah, ya baikan. Salaman, pelukan, cipika-cipiki. Waduh, itu sangat-sangat berat. Kenapa? Belum rela untuk mengampuni, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apapun yang terjadi, cobalah untuk menerima orang itu apa adanya dia. Ya terserah dia, kalau tidak mau menerima ya sudah, yang penting kita sudah melepaskan, sudah berusaha menyapa, sudah berusaha berbaik hati dan berbaik sangka, bukan berburuk sangka, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Saya baca ayat yang terakhir, saudaraku yang dikasih Tuhan, Kolose pasal yang ketiga 13 dan 14. Sabarlah. Wow, sabarlah, keren. Bagaimana kita bisa sabar terhadap orang yang tiap-tiap hari, tiap saat ketemu menyakiti hati kita? Tapi di firman Tuhan katakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat juga demikian, ya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Kita tidak mungkin mengampuni kalau kita tidak punya kasih, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Haleluya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, siapapun saudara, saya percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan saudara. Dan saya berdoa ketika saudara dimampukan untuk melepaskan pengampunan, maka berkat Tuhan itu akan tercurah dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Kita nyanyikan sekali lagi ya, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku
yang sepakat dengan saya bahwa berkat Tuhan itu akan selalu baru dalam kehidupanmu ketika engkau mampu melepaskan pengampunan terhadap orang yang sudah menyakitimu. Ya, katakan amin. Ya, saya mau berdoa untuk saudara. Ya, siapapun saudara, berdoa untuk Bu Yuli Nurhayati. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu, kiranya Tuhan menolong hidupmu, kiranya Tuhan memberkati anak-anakmu, dan Tuhan memberkati pekerjaanmu dan jerih lelahmu. Tuhan memerintahkan berkat yang baru dalam kehidupanmu. Bahkan Tuhan memerintahkan berkat-berkat yang tidak lazim itu dalam hidupmu. Jika engkau percaya, katakan amin. Berdoa untuk Pak Victor. Kiranya berkat kemurahan Tuhan menjadi bagianmu dan keluarga. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan mampu dan sanggup memulihkan kesehatanmu. Jadilah engkau sehat, jadilah engkau tahir, sehingga engkau dimampukan Tuhan untuk bekerja dan berkarya lebih luas dan lebih luas lagi jangkauannya ketika memiliki tubuh yang sehat. Tuhan jamah tubuhmu yang mengalami kelemahan, sakit, dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaanmu, sehingga Tuhan dimuliakan di antara anggota keluargamu dalam berkat nama Yesus. Berkat-berkat yang baru Tuhan sudah sediakan dan diperintahkan mendatangi keluarga Pak Victor. Ya, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Mas Unggul. Kiranya Tuhan menolong hidupmu, kiranya Tuhan memulihkan rumah tanggamu, kiranya Tuhan memulihkan imanmu, Tuhan memulihkan pengharapanmu, dan Tuhan memulihkan hatimu dalam berkat nama Yesus. Jika engkau tetap setia kepada Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan yang baru itu akan mengalir dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, jika engkau percaya, jika engkau sanggup memberikan satu pengampunan kepada orang yang telah menyalahi aturan dalam kehidupanmu, maka engkau akan menerima berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa dahsyatnya. Dalam berkat nama Yesus, diberkati rumah tanggamu, keluargamu, anak-anak, pekerjaanmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bang Ruli Hutapea. Kiranya Tuhan tambahkan kesehatan yang ekstra dalam hidupmu, sehingga engkau dipakai Tuhan sampai ke negeri-negeri lain. Dan hari ini terbukti engkau sudah ada di negeri jiran. Di dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati pasanganmu dan anakmu. Bahkan Tuhan memberkati setiap pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan tolong dan berikan kau kekuatan untuk mengalami hal yang luar biasa dalam kehidupan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Bu Juli Ginting. Kiranya Tuhan juga memberkati hidupmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu, pasanganmu, anak-anakmu, pelayananmu, gerejamu. Kiranya nama Tuhan semakin dikobarkan di setiap tempat oleh mulutmu. Di dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru akan diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, katakan. Berdoa juga untuk Bu Wiwin. Kiranya Tuhan memulihkan hatimu. Kiranya Tuhan menolong hidupmu. Diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan sukacita dan harapan yang baru. Diberkati hidupmu, diberkati anak-anakmu, dijagai, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Bahkan setiap buah tanganmu, pekerjaanmu, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Bahkan keberuntungan demi keberuntungan akan engkau nikmati. Jika engkau percaya, katakan amin. Berdoa untuk Yesaya Bayu. Kiranya berkat kemurahan Tuhan juga terjadi atas hidupmu. Kiranya engkau memiliki masa depan yang cerah. Dan Tuhan menolong setiap pekerjaanmu. Sehingga pekerjaanmu itu memuliakan Tuhan. Apapun yang engkau sedang gumulkan hari ini, saya percaya Tuhan sanggup menolong hidupmu. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup. Tuhan yang sudah melakukan banyak hal. Bahkan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
mendatangkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupanmu dan kehidupanku ketika engkau dan aku mampu mengasihi Tuhan dengan cara melepaskan pengampunan orang yang bersalah dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, siapapun saudara yang percaya sepakat dengan saya malam hari ini, hidupmu pasti diberkati, ditolong oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, sakitmu disembuhkan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin, amin, amin. Shalom, shalom. Siapapun saudara, saya percaya Tuhan memberkati hidup saudara. Masalah saudara diselesaikan oleh Tuhan. Ketika saudara sudah melakukan banyak hal, tapi saudara merasa bahwa Tuhan ini sudah cukup. Nah, tinggal giliranmu Tuhan. Ya, shalom. Jumpa lagi di jam yang sama, di hari yang sama, di minggu depan. Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan memberkati saudara semua. Selamat istirahat, selamat malam.